Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalana bisyahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan, fadilah, keutamaan di bulan ini. Maka dari itu beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah kesempatan umur, kesempatan hidup, sehingga kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring juga salawat dan salam kepada keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Para pendengar PKS TV rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mengingatkan kita kepada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh terdahulu. Mereka ketika masuk bulan Ramadan, salah satu yang mereka perhatikan adalah menyantuni anak-anak yatim. Oleh karena itu, bulan ini mengingatkan kita semuanya untuk kembali lagi memperhatikan anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya, sehingga anak-anak tersebut mendapatkan perhatian dari kaum muslimin pada umumnya. Para pendengar rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang terlahir dalam keadaan yatim. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu betul bagaimana rasanya menjadi anak yatim, bagaimana rasanya ditinggal oleh kedua orang tua. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang memperhatikan kehidupan anak-anak yatim. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, an Suhail ibn Sa'ad qala, dari Suhail bin Sa'ad berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza." Saya, kata Rasulullah, dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu nanti berada di surga. Dan Rasulullah mengatakan dan mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Hakaza wa asyara bisyababati wal wusta. Nabi mengisyaratkan seperti ini, saya dan orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim itu akan berada di surga. Maknanya apa? Pemirsa rahimakumullah, berarti kita akan dekat berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti ketika kita senantiasa memperhatikan menyantuni anak yatim, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Maka pemirsa sekalian rahimakumullah, sekali lagi bulan ini mengingatkan kita untuk lebih kita memperhatikan anak yatim, memberi santunan kepada anak yatim, memperhatikan sekolah anak-anak yatim sehingga mereka terperhatikan sebagaimana kita juga memperhatikan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama Rasulullah di surga berdampingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang atau bagi siapa yang tidak memperhatikan anak yatim atau lebih lagi yang menghardik anak-anak yatim? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Maun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Maka para pemirsa rahimakumullah, ketika ada orang yang tidak memperdulikan anak yatim atau menghardik anak yatim, maka seyogyanya lah mereka itulah di antara orang-orang yang mendustakan agama. Maka dari itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama lantaran kita tidak memperhatikan, tidak memperdulikan anak yatim, bahkan menghardik anak yatim. Dan dengan ini kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersama Rasulullah SAW nantinya di surga. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.